Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Anak-anak yang selalu ibu banggakan? Semoga soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih bersemangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Soleh-solehah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan materi yang akan kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita. Amin, amin ya robbal alamin. Soleh-solehah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Inilah kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran atau setelah menyaksikan video ini, peserta soleh-solehah diharapkan dapat yang pertama menelaah adab tamu dengan benar, yang kedua menelaah adab penerima tamu dengan benar, yang ketiga menyimpulkan waktu bertamu dengan tepat, yang keempat menganalisis hikmah bertamu dengan tepat, dan yang terakhir mendemonstrasikan adab bertamu dengan percaya diri. Nah, untuk cakupan materinya bisa soleh-solehah lihat dalam peta konsep ini. Oke, sudah siap belajar ya soleh-solehah? Ya, sekarang amatilah gambar yang ibu siapkan ini. Ada 2 buah gambar di sini. Coba, apa yang sedang mereka lakukan, soleh-solehah? Ya benar, mereka sedang bertamu atau mengunjungi rumah orang lain. Pernahkah soleh-solehah bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara mungkin? Iya. Soleh-solehah, masih ingatkah soleh-solehah kegiatan pada hari raya Idul Fitri? Nah, tradisi umat muslim di Indonesia setelah sholat Idul Fitri adalah saling bersilaturahim. Ya, saling bersilaturahim di antara sesama muslim. Bagaimana tingkah laku kalian sebagai anak yang soleh dan solehah ketika berkunjung? Iya, untuk itulah soleh-solehah kita perlu mengetahui adab atau akhlak ketika bertamu. Nah, selanjutnya perhatikan dengan baik penjelasan yang ibu sampaikan ini. Yang pertama adalah pengertian bertamu. Ya, bertamu dalam bahasa Arab ya berasal dari kata ataliziyaroti yang artinya datang berkunjung. Sedangkan secara istilah, bertamu adalah kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan atau untuk keperluan lain dalam rangka kemaslahatan bersama. Soleh-solehah,
agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tata caranya. Nah, termasuk ini adab untuk bertamu yang nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu adab tamu dan adab penerima tamu. Untuk adab tamu, yang pertama adalah mengucap salam. Sudah tahu semuanya ya? Nah, mengapa kok harus mengucap salam? Ya, sebelum masuk ke rumah, sebaiknya kita mengucapkan salam kepada tuan rumah. Karena dengan salam berarti tamu mendoakan semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ibu bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Kita lanjutkan. Adab tamu yang kedua adalah meminta izin masuk. Bertamu soleh-solehah ya, ini merupakan ibadah jika diniati dengan baik dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Terkadang ada orang bertamu kemudian memanggil-manggil nama tuan rumah ya dengan kata-kata keras atau dengan kata-kata sesuka dia. Rasulullah mengajarkan hendaklah seseorang ketika bertamu itu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Adab yang ketiga yaitu posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ini soleh-solehah ya. Ketika kita mengetuk pintu rumah, kemudian mengucapkan salam, hendaklah kita berdiri membelakangi pintu. Jadi tidak dibenarkan jika kita berdiri menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau bahkan mengintip dari balik jendela. Mengapa hal ini tidak boleh dilakukan? Karena hal ini untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk adab tamu yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi ketika seseorang hendak menginap, hendaklah tidak boleh melebihi 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam sabdanya, yaitu yang artinya jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu jamuan adalah sedekah. Jadi tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Soleh-solehah, kita harus menunda kunjungan kita atau kembali pulang setelah mengucapkan 3 kali salam dan tidak ada jawaban, atau jika pemilik rumah meminta kita untuk pulang. Jadi tidak boleh memaksakan diri untuk menemui tuan rumah jika tidak berkenan menerima tamu.
Ya, ini adalah untuk menjaga hak-hak dari pemilik rumah. Adab yang keenam adalah menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, terkadang saat kita bertamu, pemilik rumah ingin mengetahui siapakah tamu itu. Ya, jadi ketika tuan rumah bertanya siapa, kita harus menyebutkan nama supaya tidak menimbulkan kekhawatiran. Adab tamu yang terakhir adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika kita sudah diizinkan masuk oleh tuan rumah, kita duduk di tempat yang disediakan dan harus menjaga pandangan mata kita. Tidak boleh kita menuruti rasa ingin tahu kita yang penasaran dengan apa yang ada di dalam rumah. Bisa difahami soleh-solehah sampai sini adab tamu. Selanjutnya adalah adab penerima tamu. Yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Dan yang terakhir, mengantarkan tamu sampai ke pintu saat ia pulang atau pamit. Kita lanjutkan. Waktu bertamu soleh-solehah, karena bertamu ini adalah merupakan ibadah dan akan membawa banyak manfaat jika kita menerapkannya sesuai dengan adab dan syariat agama kita. Salah satunya adalah dengan memperhatikan atau memilih waktu untuk bertamu yang tepat. Ada waktu-waktu yang harus kita hindari untuk bertamu. Yang pertama adalah sebelum subuh. Yang kedua waktu sholat. Yang ketiga waktu zikir. Yang keempat waktu istirahat. Dan yang kelima adalah setelah sholat isya. Lalu kapan kita ini bertamu? Nah, ini waktu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW untuk bertamu adalah saat pagi dan sore. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW tidak mendatangi keluarganya pada malam hari. Dan beliau mendatangi mereka pada pagi dan sore hari. Jadi jika kita ingin bertamu, kita ikuti ya waktu yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu waktu pagi dan sore hari. Selanjutnya adalah hikmah bertamu. Jadi jika bertamu tadi kita laksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat dan hikmah. Yang pertama adalah tumbuhnya rasa toleran terhadap orang lain. Dan rasa toleran ini menjauhkan kita dari sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Kemudian hikmah yang kedua adalah terjalinnya persahabatan dan kerjasama yang baik. Hal ini dikarenakan agama Islam memandang setiap orang memiliki persamaan dan kesesuaian dalam segala hal. Manfaat yang ketiga adalah menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Kemudian yang keempat, bertamu ini bisa sebagai sarana untuk berdakwah.
dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Karena orang yang bertamu dapat menyampaikan kabar dan kebenaran. Ini ya soleh-solehah ya. Kemudian hikmah yang kelima adalah mendapatkan rahmat dan ampunan. Kemudian yang keenam, dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya untuk ibadah tentunya ya. Dan yang ketujuh, sebagai sarana untuk bersedekah, karena biasanya saat bertamu ini mereka akan tersenyum dan mereka akan memperoleh kebaikan, karena insya Allah senyum saja itu sudah merupakan sedekah. Nah, bagaimana soleh-solehah? Demikianlah materi yang kita pelajari hari ini tentang adab bertamu. Dapat difahami ya? Oke, sampai di sini kegiatan belajar kita hari ini. Bu Rurin mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ingat, belajar yang rajin, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa jika kita sudah mengetahui adab bertamu, kita harus menerapkannya, ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari kegiatan bertamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.